Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita mau beribadah dalam pelayanan persekutuan teruna. Dan sebelumnya kakak mau ingatkan kembali, kita harus masih menggunakan masker ketika kita keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak, serta kita harus makan makanan yang bergizi. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kakak undang kita bangkit berdiri dan kita akan membuka ibadah kita menyanyi bersama-sama. Kita bakti nomor 1, baitnya yang pertama, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, awali ibadah kami di dalam nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk dan kita akan menyanyi sekali lagi Gita Bakti 244, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di
sepanjang hidupku. Kita masuk di dalam pelayanan firman yang akan dilayani oleh Kak Elvi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur yang selalu kami naikkan kepadamu Bapa, di mana di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam firman-Mu pada saat ini. Bapa dalam surga, buat hamba-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, agar hamba dimampukan untuk menyampaikan firman ini seturut kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membacakannya bersama-sama. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutahkan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam orang itu. Sebab semuanya yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Haleluya.
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi dengan benar. Dari 1 Yohanes 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17 menceritakan tentang bagaimana Yohanes menyampaikan kebenaran dalam kasih. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes berbicara tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang percaya, yaitu mengasihi sesama dengan benar. Bahwa kasih akan sesama itu tidak cukup hanya diketahui, dipahami, tetapi kasih itu juga harus dihidupi di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana orang percaya dapat menerapkan kasih akan sesamanya? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih yang Tuhan Yesus perlihatkan bukan hanya teori, tetapi prakteknya dengan membuktikannya. Yang pertama, kasih itu adalah menurut pengajaran, pelayanan, demikian kematian Yesus di kayu salib. Contohnya adik-adik, Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib lewat kematiannya untuk orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Kita semua. Orang-orang berdosa itu. Nah, adik-adik, itulah kasih Kristus kepada kita. Yang kedua, kasih adalah perintah Yesus dan juga diteladankan bagi orang-orang yang percaya mengikut Tuhan. Itu adalah kita semua. Nah, adik-adik, perintah dan teladan bukan hanya perintah saja, tetapi teladan yang diberikan kepada Yesus sehingga kita pantas disebut anak-anak Allah yang dikasihi dan diselamatkan. Adik-adik yang kekasih, kalau kita mengakui, maka laksanakan itu dengan kasih yang benar. Kasih itu adalah tindakan nyata. Kasih kepada Tuhan harus dinyatakan dalam kasih kepada sesama yang ada di sekitar kita. Contohnya, dalam kehidupan adik-adik sekalian. Kita memberikan kasih kepada sesama, mengasihi, mencintai, menyayangi, membantu, berbuat baik, mengasihi orang tua kita. Contoh, kita mengasihi papa mama kita yang sudah merawat dan membesarkan kita. Maka dari itu kita harus membantu orang tua kita mengerjakan tugas-tugas kita di rumah, rajin membantu papa mama kita, jangan menjadi anak yang pemalas. Sebaliknya juga adik-adik, kita tidak boleh menyusahkan orang tua kita, selalu mendengarkan nasihat orang tua kita. Yang kedua, kepada teman-teman kita di sekolah, kita harus membantu dalam
pelajaran jika ada teman-teman yang kesulitan untuk belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membenci, tidak boleh mengolok-olok kepada siapapun. Nah, adik-adik, sebagai anak teruna, membuat tekad untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kehadiran anak-anak layan, baik di sekolah maupun di rumah. Adik-adik yang dikasihi, kadangkala kita sulit untuk mengasihi karena apa? Oh, karena dia sudah menyakiti hatiku. Ada yang mengolok-ngolok aku, ada yang menjauhiku. Kadangkala juga muncul rasa cemburu, iri hati kepada dia, karena dia lebih pintar, lebih baik, disayangi teman-teman. Cemburu karena dia memiliki ini dan itu, saya tidak punya, dan mengolok-ngolok aku. Banyak alasan untuk menjauhi dia. Nah, adik-adik, ingat, walaupun kita disakiti, dijauhi, diolok-olok, tetapkan tekad kasih yang benar, kasih yang bisa menahan diri, kasih yang rendah hati, rendah diri, dan kasih yang dapat memberikan contoh yang baik. Dengan kasih itu juga, kadangkala kita menaruh bara api di atas kepala orang lain. Sikap yang benar itu adalah bukan melawannya dengan sikap yang negatif, tetapi dengan sikap yang positif. Dengan kasih yang lemah lembut, membuktikan dengan kita rajin belajar, dengan kasih sayang kepada sesama, anak-anak Tuhan menjadi orang yang disayangi, melakukan kebaikan. Buktikan itu dengan segala tingkah laku adik-adik, menjadi anak-anak yang baik, cerdas, rajin, berprestasi. Ketika kita berprestasi, tidak akan ada yang meremehkan kita. Sebaliknya, orang itu akan datang kepada kita. Nah, adik-adik, orang yang berprestasi didekati teman-temannya, buktikan itu bahwa aku menjadi anak-anak yang membawa terang dan menjadi anak teruna yang mengasihi dengan benar. Amin. Kita responi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu ya Tuhan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih ya Tuhan, buat anak-anak kami, biarlah mereka menjadi pelaku firman yang nyata di dalam kehidupan mereka, mencerminkan kasih yang benar di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Saling menolong, saling membantu dalam studi mereka maupun di rumah mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kehidupan anak-anak kami pada saatnya Tuhan mereka belajar, beribadah lewat online-nya Tuhan. Berikan mereka semangat, sukacita agar mereka bisa melewati ini dengan kesabaran. Berikan mereka kepintaran agar mereka bisa mengerjakan soal-soal yang mereka hadapi dan menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada orang tua mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat orang tua mereka yang selalu mencari nafkah buat keluarga. Kiranya Engkau lindungi dalam kehidupan hari lepas hari. Berikan mereka kekuatan, kesehatan kepada orang tua mereka, agar orang tua ini ya Tuhan bisa mengarahkan anaknya dengan baik, dengan penuh kesabarannya Bapa. Bapa dalam surga, cinta damba bagi anak-anak kami ya Tuhan, dalam cita-cita mereka, kiranya Engkau selalu memberkatinya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan, baik kami sebagai pengurus di PA maupun di PT, berikan kami hikmat, pengertian, saling menopang, saling mendukung dalam pelayanan. Biarlah kami bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa dalam surga, buat kehidupan keluarga kami, kiranya Engkau selalu memberkati kami bersama dengan suami dan anak-anak kami. Peliharalah mereka, pelihara kami semua dalam kehidupan kami senantiasa. Bapa dalam surga, buat Saudara Billy, Saudara Sergio, Bapak Pendeta yang begitu setia mendampingi kami dalam ibadah rekaman ini ya Bapa. Kiranya Engkau selalu hadir dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau selalu mendengarkannya ya Bapa. Berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Terlebih saudara kami ini ya Bapa, Saudara Billy dan Sergio, dalam studinya, dalam masa mudanya. Kiranya Engkau selalu membungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah dia menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang selalu diandalkan bagi kedua orang tua mereka, terutama ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok sekalipun. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami, Kecamatan Marangkayu, Desa Subuntal. Kiranya Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu dengan penuh tanggung jawab demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami sebagai masyarakatnya Tuhan hidup rukun dan damai. Juga pada saat ini Tuhan, pemerintah kami bergumul adanya wabah virus ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terindah. Kapanpun itu ya Tuhan, tetapi kami kuat, sabar untuk menghadapi ini. Dan suatu saat virus ini akan berlalu.
karena tidak ada yang mustahil selain Engkau yang bisa memulihkannya ini ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para dokter, para medis yang menangani virus ini pada pasien-pasiennya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesabaran, sukacita, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan dia segala susah mara bahaya, berikan dia kekuatan agar ia lebih sabar setia untuk mengabdikan dirinya sebagai tenaga medis maupun dokter ya Bapa. Bapa dalam surga, buat kami semua ya Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami pada saat ini. Bapa dalam surga, inilah doa dan pengharapan kami yang kami selalu naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil pundi persembahan diedarkan, kita iringi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Ia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Ia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Limpah terima kasih kami naikkan di hadapan-Mu yang kudus, ya Bapa di sorga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah menuntun kami di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Dan di dalamnya Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami ini agar boleh bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, terlebih Tuhan untuk menyebarluaskan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Tetap berdiri.
Adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih yang benar dimanapun adik-adik berada. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, di mana Engkau sudah bersama-sama dengan kami, sehingga ibadah kami ini ya Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Semuanya itu Tuhan berkat dan pertolongan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, berkati kami semua dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam. Kami, Kak Elvi Kak Beli, mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.